Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 7-nya ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, ketiga sosok itu ternyata bernama Shen Qinzun, Shen Liangzun, dan juga Shen Yinzun. Shen Qinzun dan juga Shen Liangzun merasa gelisah ketika mereka melihat Dewa Jinzi yang hendak menyerang ke arah Xiaoyan. Dan mereka siap untuk ikut campur dalam pertarungan itu. Tetapi mereka dihentikan oleh Shen Yinzun. Shen Yinzun lalu memandang ke arah Xiaoyan. Dan dia merasakan kekuatan Xiaoyan yang hanya berada di tingkat Daoxian bintang 2. Shen Yinzun, jika kita tidak menghentikannya, pria ini pasti akan dibunuh oleh Dewa Jinzi itu, ucap dari Shen Qinzun. Shen Yinzun, apakah kamu lupa tentang misi yang diberikan yang mulia kepada kita, ucap dari Shen Liangzun. Benar juga, ayo kita hentikan dia, ucap dari Shen Yinzun. Dalam serangan tombak Dewa Jinzi, Xiaoyan sama sekali tidak mundur. Dan ketika Xiaoyan bergerak, balasan petir merah melekat pada tangan Xiaoyan dan kemudian melesat menuju Dewa Jinzi. Hiya, dededok, buar. Dewa Jinzi benar-benar terpental oleh serangan Xiaoyan yang hanya berada di tingkat Daoxian bintang 2. Dewa Jinzi lalu berkata, bagaimana mungkin? Padahal kekuatannya hanya berada di Daoxian bintang 2. Tetapi kenapa serangannya begitu kuat? Ucap dari Dewa Jinzi. Pria ini hanya bintang 2 Daoxian. Tetapi dia bisa memacu kekuatan lautan petir. Dan aku tahu hanya Dewa Petir yang bisa melakukan itu. Ucap dari Shen Yinzun. Apakah dia Dewa Petir yang baru? Ucap dari Shen Qinzun. Tidak mungkin. Kekuatan orang ini hanya berada di level Daoxian bintang 2. Dan dia tidak menyembunyikan kekuatannya sama sekali. Tetapi dia bisa menggunakan kekuatan lautan petir untuk melawan Dewa Jinzi ini, ucap dari Shen Liangzun. Namun dia pasti tidak bisa bertahan lama. Karena bagaimanapun untuk mengendalikan lautan petir itu sangatlah menguras energinya, ucap dari Shen Yinzun. Pada saat ini listrik di mata Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Dan petir di tubuhnya juga menghilang. Dia seperti kehilangan kekuatannya dan dia lalu terjatuh. Pukulan Xiaoyan tadi merupakan kekuatan pukulan terkuat yang bisa dia lakukan. Dan dia sekarang pingsan. Oh, ternyata kekuatan besarmu itu hanya bisa bertahan sebentar saja, ucap dari Dewa Jinzi. Dia kemudian melesat ke arah Xiaoyan yang pingsan. Hiat buar. Untungnya Shen Yinzun bergerak dengan cepat untuk menahan serangan Dewa Jinzi ini. Dan rubah petir pun langsung melompat untuk menangkap Xiaoyan yang pingsan. Dan Dewa Jinzi yang ingin membunuh Xiaoyan bisa dihentikan oleh Shen Yinzun dan yang lainnya. Berani-beraninya kalian menghentikanku. Aku akan membunuh kalian semua, ucap dari Dewa Jinzi. Aku sama sekali tidak takut kepadamu, ucap dari Shen Yinzun. Lalu Shen Yinzun mengabaikan Dewa Petir dan dia menoleh ke arah Xiaoyan yang sedang pingsan di atas tubuh rubah petir. Lalu rubah petir menempatkan Xiaoyan di tanah. Kita harus segera pergi dari sini secepat mungkin. Jika aliansi dewa mengirim seseorang lagi ke sini, itu akan sangat merepotkan, ucap dari Shen Yinzun. Lalu Shen Yinzun dan kawan-kawan langsung menduduki 3 posisi aula petir yang berbeda. Mereka lalu menggunakan segel tangan. Lalu sebuah energi segera terbentuk untuk menutupi seluruh aula petir ini. Lalu seluruh aula petir pun menghilang dalam sekejap. Hanya menyisakan Dewa Jinzi dan lautan poin saja. Mereka telah meninggalkannya sendirian. Sialan, aku akan melaporkannya kepada aliansi. Dan suatu hari nanti aku pasti akan menghancurkan kalian semua, ucap dari Dewa Jinzi. Lalu di suatu tempat di lautan poin, rubah petir terus melihat ke arah 3 dewa itu dengan sangat waspada. Xiaoyan lalu membuka matanya secara perlahan. Dan saat ini dia sudah mencapai tubuh petir Xuan Lei.
Kelelahan di tubuhnya juga dengan cepat menghilang. Lalu Xiaoyan berdiri dan memasuki kondisi kultivasinya. Dia tahu bahwa kuil petir sudah dipindahkan oleh 3 orang itu. Tetapi dia masih belum pulih sepenuhnya. Begitu dia melihat ke atas, dia melihat ada 3 sosok yang aneh yang sedang berdiri di depan rubah petir. Xiaoyan segera menjadi lebih waspada lagi. 3 orang itu juga memandang ke arah Xiaoyan pada saat yang sama. "Maaf, aku boleh tahu siapa kalian?" tanya dari Xiaoyan. "Jangan takut, kami tidak berniat jahat kepadamu dan kami di sini untuk melindungimu," ucap dari Shen Yinzong. Xiaoyan merasakan kekuatan ketiga dewa tersebut dan mereka semua sengaja menampakkan kekuatan mereka, dan kekuatan mereka bertiga jauh sekali di atas Xiaoyan. "Maaf Tuan, tetapi sepertinya aku tidak membutuhkan perlindunganmu," ucap dari Xiaoyan. "Ya, kita semua tahu bahwa Zinzen Virtual Spirit Tower ada di tubuhmu, bukan?" ucap dari Shen Yinzong. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata menara Zinzen Suling, dia sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar ada orang yang mengetahui tentang menara itu. "Lalu Tuan, apa yang Anda inginkan?" ucap dari Xiaoyan. Aku baru saja bilang bahwa kita di sini untuk melindungimu. Apakah kamu akan tinggal di kuil ini sepanjang hidupmu? Belum lagi ada aliansi dewa yang pasti mengirim lebih banyak orang untuk menyerangmu," ucap dari Shen Yinzong. "Kalian bukan dari aliansi dewa? Siapa kalian sebenarnya?" ucap dari Xiaoyan. "Kami berasal dari kuil kuno," jawab dari Shen Yinzong. "Kuil kuno? Apa itu? Aku belum pernah mendengarnya," jawab dari Xiaoyan. Itu karena kamu masih terlalu lemah sekarang," ucap dari Shen Yinzong. "Apakah kalian ingin mengambil menara Zinzen Suling dariku?" tanya dari Xiaoyan. Kamu tidak harus memusuhi kami. Menara itu adalah milikmu. Kedatangan kami hanya untuk melindungimu. Jika kamu benar-benar tidak membutuhkan kami akan pergi. Tetapi yakinlah, begitu kami pergi, aliansi dewa pasti akan segera mendatangimu lagi. Dan aku khawatir mereka akan merebut menara itu darimu," ucap dari Shen Yinzong. Aku tidak bertemu dengan banyak orang baik ketika aku datang ke benua ini. Jadi itu aku membutuhkan lebih waspada dan hati-hati lagi dalam menghadapi orang asing. Maafkan aku Tuan," ucap dari Xiaoyan. "Yang kamu lakukan itu sudahlah benar. Ketika kamu menggunakan kekuatan menara Zinzen internal saat bertarung dengan Dewa Petir, itu menarik perhatian orang-orang dari aliansi dewa. Ingatlah, selama itu tidak mengancam jiwamu. Kalau bisa, jangan pernah menggunakan kekuatan itu. Jika kamu menggunakannya lagi, itu akan menjadi situasi yang sangat sulit untukmu. Untung saja kami berhasil menemukanmu lebih awal. Kalau tidak, kamu mungkin sudah terbunuh sekarang," ucap dari Shen Yinzong. Mendengar itu, Xiaoyan lalu mengangguk. Ini seperti yang dikatakan oleh Zhang Lao. Kekuatan menara Zinzen tidak bisa dia gunakan semuanya. Baiklah kalau begitu, jelas mereka bukanlah tandinganku dengan kekuatanku saat ini. Kita harus pergi dari sini dengan cepat, ucap dari Xiaoyan. Ya, kami telah memindahkan istana ini dan tempat ini sangatlah jauh dari lokasi sebelumnya. Hingga untuk saat ini kita akan aman di sini, ucap dari Shen Yinzong. Terima kasih Tuan telah menyelamatkanku, ucap dari Xiaoyan. Kamu tidak perlu begitu sopan kepadaku, ucap dari Shen Yinzong. Aku akan mengingat kebaikan para senior ini. Oh ya, apakah itu berarti aku tidak bisa meninggalkan kuil ini untuk sementara waktu? Tanya dari Xiaoyan. Kamu tentu saja bisa meninggalkan kuil ini. Dewa Zinji tidak akan bisa menemukanmu. Di aliansi dewa juga tidak akan bisa menemukanmu selama kamu tidak menggunakan kekuatan menara Zinzen itu, ucap dari Shen Yinzong. Mendengar itu Xiaoyan pun merasa lega. Namun sebaiknya kamu kembali ikut bersamaku ke kuil kuno agar lebih aman untukmu. Yang mulia juga ingin bertemu denganmu, ucap dari Shen Yinzong. Yang mulia? Xiaoyan tampak bingung mendengar itu. Ya,
Kamu tentu akan mengerti ketika kamu melihat yang mulia, ucap dari Sen Yinzun. Maaf, saat ini aku tidak bisa ikut dengan kalian. Masih banyak hal yang harus aku lakukan. Aku tidak bisa meninggalkan teman-temanku saat ini, ucap dari Xiaoyan. Tetapi lautan Poid sekarang dalam situasi yang sangat berbahaya. Jika kamu mengekspos menara Jinsen lagi, kami tidak akan bisa menyelamatkanmu lagi. Dengan bakatmu, kamu bisa dengan cepat tumbuh menjadi seseorang yang kuat di kuil kuno dan bisa menerobos dewa pertempuran di sana, ucap dari Sen Yinzun. Dia terus saja berusaha untuk membujuk Xiaoyan. Xiaoyan lalu menjawab, "Oh ya, terima kasih atas kebaikan Tuan. Mungkin suatu saat nanti aku akan pergi ke sana dengan kemampuanku sendiri tanpa bantuan dari kalian," jawab dari Xiaoyan sambil tersenyum. "Baiklah, jika itu adalah keputusanmu, kami tidak bisa memaksakannya," ucap dari Sen Yinzun. "Percayalah, aku pasti akan datang ke sana Tuan," ucap dari Xiaoyan. Dengan begitu misi kami telah selesai dan sekarang saatnya untuk kami pergi. Oh ya, terimalah token ini. Pada saat kritis, mungkin ini bisa menyelamatkanmu, ucap dari Sen Yinzun. Dia lalu melemparkan sebuah token kepada Xiaoyan. Oh ya, aku lupa. Aku harus mengingatkanmu. Selain aliansi dewa, ada kelompok lain yang sedang mengincarmu. Kamu harus tetap berhati-hati dan berusaha untuk menghindarinya, ucap dari Sen Yinzun. Senior, apakah ada pasukan lain yang ingin mendapatkan menara Jinsen? Tanya dari Xiaoyan. Tentu bukan hanya aliansi dewa saja yang ingin memilikinya, jawab dari Sen Yinzun. Lalu siapakah mereka? Tanya dari Xiaoyan. Mereka disebut dengan kuil Wanmo, ucap dari Sen Yinzun. Kuil Wanmo? Xiaoyan kaget mendengar itu. Apakah kamu tidak pernah mendengar tentang mereka? Tanya dari Sen Yinzun. Ya, orang-orang itu menyelamatkan iblis yang pernah disegel olehku, ucap dari Xiaoyan. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Terima kasih atas informasi yang Anda berikan Tuan, ucap dari Xiaoyan. Ya, baiklah, kita akan pergi sekarang. Aku harap kamu bisa pergi ke kuil kuno dengan kekuatanmu sendiri nanti, ucap dari Sen Yinzun. Xiaoyan lalu mengangguk sambil tersenyum. Setelah berbicara, Sen Yinzun perlahan berbalik dan berjalan perlahan. Xiaoyan dan rubah petir terus berdiri sambil menyaksikan mereka pergi. Dari kejauhan, Sen Yinzun dan juga Sen Lianzun berkata kepada Sen Yinzun, "Sen Yinzun, sebenarnya aku sangat khawatir jika dia ditemukan oleh aliansi dewa dan mereka berhasil mengambil menara Jinsen. Itu akan menjadi bencana bagi seluruh dunia." Mendengar itu, Sen Yinzun lalu berkata, "Yakinlah, karena menara Jinsen pasti akan aman di tangan anak itu," ucap dari Sen Yinzun. Lalu perlahan-lahan Xiaoyan mulai berdiri. Apa yang terjadi barusan terlalu cepat dan Xiaoyan masih berusaha untuk mengingat apa yang terjadi. Apa yang baru saja dialami oleh seseorang dengan kekuatan dewa yang berarti bahwa dia sekuat Raja Tianzang. Aku harus berjuang mati-matian untuk terus bertambah kuat lagi, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Tetapi Xiaoyan tidak berencana untuk terus berlatih di platform penempaan. Karena kultivasi semua orang sudah hampir selesai. Maka hal yang paling penting sekarang adalah mengekstraksi Xian Yuan Qindan dari sungai sumber gas itu. Sungai sumber gas di aula kuil petir sangatlah kaya dengan gas sumber. Jadi sangat mudah untuk mengekstrak sumber gas dari semua sungai itu. Jika semua orang bekerja sama, mereka pasti bisa mengekstrak sejumlah besar sumber gas di sana. Tuan, situasimu sekarang sangatlah berbahaya. Orang-orang yang mencarimu itu semuanya setingkat dengan dewa petir, ucap dari rubah petir. Ya, aku tahu, tetapi aku pikir suatu hari nanti aku pasti akan bisa mencapai level mereka, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan juga tahu bahwa sudah tidak ada banyak waktu lagi yang tersisa baginya untuk menjadi lebih kuat lagi.
Jika kabar tentang menara Zinsen Suling ini muncul lagi, itu pasti akan menyebar dengan cepat. Dan dia tidak tahu akan berapa banyak aliansi dewa yang akan memburunya untuk menemukan keberadaan mereka dan menemukan menara Zinsen. Jadi Xiaoyan harus menjadi cukup kuat dalam waktu yang sangat singkat. Xiaoyan dan juga rubah petir berjalan perlahan ke arah istana barat. Karena Xiaoyan sudah berhasil mengelola tubuh dewa petir kunonya ke level Xuan Lei, jadi Xiaoyan tidak pergi ke platform penempaan istana timur. Ketika Xiaoyan datang ke sungai sumber gas, semua orang telah menyelesaikan kultivasinya. Apakah kalian semua sudah selesai? Tanya dari Xiaoyan. Tentu saja. Xiaoyan, dari mana saja kau? Apakah kamu tahu kekuatanku sudah meningkat? Dan kekuatan fisikku juga jadi lebih kuat, ucap dari Xiaozan. Itu bagus, lalu bagaimana dengan yang lainnya? Tanya dari Xiaoyan. Lalu semua orang pun memberitahu Xiaoyan tentang perkembangan mereka masing-masing. Hanya Xie Jinghui yang hanya duduk diam dan tidak berbicara. Ketika dia melihat Xiaoyan, Xiaoyan lalu menghampirinya. Dia lalu berdiri. Xie Jinghui tidak bisa menyerap sumber energi abadi ini. Jadi dia hanya bisa menonton orang-orang berlatih. Jadi dia hanya bisa duduk tanpa tindakan apapun. Namun ternyata dia sebenarnya tidak hanya berdiam diri saja. Diam-diam dia terus melatih ilusinya. Dan berkat itu kekuatan jiwa Xie Jinghui juga perlahan berkembang. Praktek kekuatan jiwa sebenarnya lebih sulit daripada mempelajari skill bertarung. Dan kekuatan jiwa yang sangat kuat sering memainkan peranan penting dalam sebuah pertempuran. Semua orang telah memperoleh banyak peningkatan dalam kekayaan yang sangat besar ini dari sungai sumber gas ini. Sudah saatnya kita untuk pergi dari sini, ucap dari Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan ini, semua orang pun lalu berdiri. Mereka lalu meninggalkan istana barat. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka mencapai di sebuah ujung jalan. Xiaoyan meminta Longyan untuk memanggil Point Addicted. Setelah beberapa lama, kepala besar Point Addicted pun perlahan keluar dari lautan petir. Lalu dia membuka mulut besarnya dan kapal Xiaoyan pun keluar dari sana. Sepertinya dia memperlakukanmu sebagai dewa petir, ucap dari rubah petir. Rubah petir, apakah kamu akan tetap di sini? Tanya dari Xiaoyan. Ya, karena jika aku pergi, segel aula petir ini akan rusak. Dan pada akhirnya tempat ini hanya akan menjadi sejarah saja. Jadi aku harus tetap melindunginya, ucap dari rubah petir. Baiklah kalau begitu. Aku menghargai pilihanmu itu. Jagalah tempat ini dengan baik. Aku pasti akan kesini lagi nanti, ucap dari Xiaoyan. Terima kasih Tuan. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk menjaga tempat ini, ucap dari rubah petir. Baiklah kalau begitu. Kamu tidak perlu memanggilku dengan sebutan Tuan. Panggil saja aku Xiaoyan, ucap Xiaoyan sambil tersenyum dan mengangguk. Lalu setelah itu, semua orang pun segera masuk ke arah kapal. Kali ini mereka tidak perlu lagi perlindungan dari Point Addicted untuk menyeberangi lautan petir. Karena Xiaoyan bisa mengendalikan petir-petir ini sesuka hatinya. Karena itu kapal Xiaoyan juga sama sekali tidak terancam oleh petir. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Dan nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Kemanakah Xiaoyan akan pergi saat ini? Dan itu akan menjadi misteri dan semoga lebih seru lagi. Ya, semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Lalu bagaimana kelanjutan deskripsi. ceritanya? Dan buat kalian yang suka akan alur cerita yang gue bawa ini, kalian bisa like, share dan bagi-bagikan. Gue tidak lupa ke untuk teman selalu kalian. ucapin terima kasih Sampai banyak ketemu buat lagi di kalian video yang gue sudah berikutnya. mendukung channel ini Dan dari sampai awal jumpa. hingga saat Assalamualaikum. ini. Dadah. Gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang